Perundingan antara Rusia dan Ukraina tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Kedua negara tersebut sepakat menggelar perundingan dalam waktu dekat. Meski begitu, invasi Rusia terus dilakukan hingga memasuki hari ke-6. Perundingan pertama yang digelar Rusia dan Ukraina pada Senin waktu setempat belum menghasilkan kesepakatan yang berarti. Perundingan yang dihadiri masing-masing delegasi negara itu berlangsung selama 5 jam di Belarus. Harapan Ukraina menyerukan gencatan senjata secepatnya tidak membawakan hasil. Baik Rusia dan Ukraina sepakat untuk menggelar perundingan kedua dalam waktu dekat. Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои, и стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития. Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medinsky menyampaikan proses negosiasi lanjutan akan diadakan di perbatasan Polandia-Belarusia. Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоренности. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. Meski sepakat berunding, Rusia terus menyerbu sejumlah wilayah strategis Ukraina seperti ibu kota Kiev dan Kharkiv. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengevakuasi 153 WNI yang berada di Ukraina. WNI akan dievakuasi melalui Rumania dan Polandia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sampai saat ini terus berupaya melakukan proses evakuasi terhadap 153 warga negara Indonesia yang berada di sejumlah wilayah di Ukraina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sampai saat ini total sebanyak 99 warga negara Indonesia beserta 5 orang WNA yang merupakan keluarganya telah berhasil dievakuasi keluar dari wilayah Ukraina. Seluruh WNI dan keluarganya saat ini berada di 2 lokasi yang disiapkan Kementerian Luar Negeri, yaitu di Rumania dan Polandia. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri sedang mengupayakan dan merencanakan proses penjemputan untuk WNI dengan menggunakan jalur udara menuju Indonesia. Pemirsa, pertempuran yang terjadi di sejumlah kota di Ukraina berdampak ke warga sipil. Sejumlah ibu-ibu di Kharkiv bahkan harus melahirkan bayinya di bunker dengan peralatan medis seadanya. Tangisan bayi terdengar di sebuah bunker perlindungan bom di Kharkiv, Ukraina. Sejumlah ibu-ibu terpaksa melahirkan di bunker dengan peralatan medis seadanya karena berlindung dari serangan bom. Di tengah ketakutan, terbersit harapan bagi para warga Ukraina ini agar perang cepat usai, agar bayi-bayi mereka tidak menangis ketakutan lagi. Kota Kharkiv berubah menjadi medan pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina. Serangkaian ledakan terus terlihat di sejumlah titik kota, menghancurkan sejumlah gedung pemerintah dan rumah warga. Otoritas Ukraina melaporkan serangan di kota ini menewaskan 7 orang dan puluhan lainnya terluka.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh militer Rusia menarget lapangan kemerdekaan Kharkiv. Namun tuduhan Presiden Zelensky dibantah Rusia yang menyatakan bahwa Rusia hanya menarget unit militer Ukraina. Rusia juga menyatakan aksi militernya tak bertujuan menduduki suatu wilayah. Тепер все змінилось. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Kota Kharkiv menjadi salah satu kota yang paling parah terkena gempuran pasukan Rusia. Dengan semakin gencarnya serangan Rusia terhadap Ukraina, para pejabat mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mencari perlindungan. Miss Ukraina Anastasia Lena menyatakan akan bergabung dengan warga sipil mempertahankan kedaulatan negaranya. Dari 36.000 wanita yang masuk militer, Lena merupakan satu relawan. Invasi Rusia yang terus berlangsung mau tidak mau menyeret warga yang tergabung dalam komponen cadangan untuk ikut berperang. Salah satu yang ikut dalam barisan prajurit militer Ukraina adalah Miss Ukraine Anastasia Lena. Anastasia Lena mengungkap niatan dan keberaniannya untuk membela negaranya berperang melawan Rusia. Melalui akun media sosial, Anastasia Lena yang juga merupakan Miss International 2015 mengunggah foto dirinya memegang senapan dan menuliskan pernyataan siap berperang. Lena mengancam siapapun yang melintasi perbatasan untuk menyerang Ukraina akan dibunuh. Anastasia Lena merupakan lulusan pemasaran dan manajemen Universitas Levestik yang berlokasi di Kiev, ibu kota Ukraina. Sebelum kembali ke negaranya, ia merupakan model dan pimpinan hubungan masyarakat di sebuah lembaga. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Atalanta berpesta gol kala menjamu Sampdoria dalam lanjutan Serie A Italia. Ladea menang 4 gol tanpa balas. One win in 8 league games has naturally halted Atalanta's momentum in the race for Champions League football. Atalanta berpesta gol kala menjamu Sampdoria di Gewiss Stadium Bergamo, Italia pada Giornata ke-27 Serie A. Keran gol tuan rumah dibuka pada menit ke-6. Mario Pasalic membobol gawang Sampdoria, memaksimalkan crossing Remo Freuler yang membentur bek Sampdoria, Omar Khalil. Tuan rumah menggadaikan keunggulannya pada menit ke-27. Gol datang dari Ten Koop Miners memanfaatkan umpan dari Matteo Pessina. Pasukan Gian Piero Gasperini mencetak gol ketiganya pada babak kedua. Koop Miners mencetak brace pada menit ke-61 memanfaatkan umpan dari Alexi Mirancuk. Pesta 4 gol tanpa balas Atalanta ditutup lewat gol Mirancuk yang melewati barisan pertahanan Ilsam. Hasil ini membawa Atalanta menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 47 poin dari 26 laga, sedangkan Sampdoria di peringkat 15 dengan 26 poin dari 27 laga. Memphis Grizzlies membekuk San Antonio Spurs 118-105 dalam lanjutan musim reguler NBA. Kemenangan Grizzlies dipimpin Ia Mohan yang mencetak poin tertinggi sepanjang karirnya pada laga ini. Don Nelson all time on the regular season wins list, just one back, but Ja Morant would be looking to get in the Memphis Grizzlies membekuk San Antonio Spurs dalam lanjutan musim reguler NBA di FedEx Forum Memphis, Amerika Serikat. Tuan rumah mampu menang dipimpin bintang mereka, Ja Morant. Selama 34 menit bermain, Ja mencetak 52 poin dengan memasukkan 22 tembakan dari 30 percobaan.
sandwich as I get to the rim. Oh my. As the kids say, he caught a body. Look. The bench still standing. Ini adalah catatan poin tertinggi Ja dalam satu game sepanjang karirnya. Look at this. He tells him throw it long. Get my feet. Point forward as you are floating away from behind the basket. Still knocks it down. Game situations to also be a. Sementara Spurs tumbang meski Lonnie Walker mencetak 22 poin dan DeJounte Murray menyumbang 21 poin dan 8 assist sebelum Murray dikeluarkan pada akhir kuarter keempat. Murray quiets the crowd momentarily. 48-34, the bench tally. And the Grizzlies win it. Menang 118-105, Grizzlies kini mencatat 2 kemenangan beruntun. Sedangkan bagi Spurs, hasil ini membuat mereka kini menderita 2 kekalahan beruntun. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews malam pada hari ini. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan agar selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat, saya Arlisa Hadi dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.